Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung, Kiai Haji Mutawakil Allah SHMM, yang saya hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Ginggung, Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang terhormat kepada dosen pembimbing 1 Bapak Ahdiat Agus Susilo MEI, yang terhormat pembimbing 2 Ibu Wakiatul Akidah MPD, yang saya hormati kedua orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainun Najib dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Investasi Emas pada Keputusan Nasabah dalam Perlindungan Aset Masa Depan di PT Pegadaian Persero Cabang Probolinggo. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Perkembangan ekonomi mendorong masyarakat untuk mengolah keuangan dengan baik. Salah satunya memulai investasi emas menjadi pilihan yang banyak diminati karena nilai relatif stabil dan dapat digunakan sebagai perlindungan aset di masa depan. PT Pegadaian Persero menyediakan layanan investasi emas yang memudahkan masyarakat untuk investasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis investasi emas terhadap keputusan nasabah dalam perlindungan aset di masa depan di PT Pegadaian Persero Cabang Probolinggo. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana pemahaman nasabah mengenai investasi emas pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo? 2. Apa saja faktor yang mengaruhi keputusan nasabah dalam berinvestasi emas? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pemahaman nasabah mengenai investasi emas di Pegadaian. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keputusan nasabah dalam memilih investasi emas. Selanjutnya, bab 2. Kajian teori investasi emas. Investasi emas adalah kegiatan menanamkan dana dalam bentuk emas untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Emas banyak dipilih sebagai instrumen investasi karena nilai relatif stabil, tahan terhadap inflasi, dan mudah dicairkan. Melalui PT Pengolahan Persero, masyarakat dapat melakukan investasi emas mulai produk seperti tabungan emas dan cicilan emas yang aman dan mudah diakses. Investasi ini juga berfungsi sebagai cara untuk melindungi aset dan menjaga nilai kekayaan di masa depan. Selanjutnya, keputusan nasabah. Keputusan nasabah adalah proses pemilihan dari beberapa alternatif sebagai menentukan suatu pilihan. Dalam konteks investasi, keputusan nasabah merupakan pertimbangan yang dilakukan seseorang sebelum memilih produk investasi dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Kebutuhan tersebut biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan tentang investasi, pengalaman, informasi yang diperoleh, serta tingkat keuntungan dan keamanan dari investasi yang dipilih. Perlindungan aset. Perlindungan aset adalah upaya untuk menjaga dan melindungi nilai kekayaan agar tetap aman dan tidak mengalami penurunan. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan mengelola aset secara baik, salah satunya melalui investasi.
Dengan melakukan investasi yang baik, seseorang dapat menjaga nilai aset dari risiko inflasi secara mempersepsikan kebutuhan keuangan di masa depan. Selanjutnya di bab 3, metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deduktif, penelitian kualitatif dengan untuk memahami fenomena yang terjadi secara dalam melalui pengalaman langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian Persero Cabang Probolinggo dengan sumber data yang diperoleh dari pegawai dan beberapa nasabah yang melakukan investasi. Selanjutnya, data dan sumber data. 1. Data primer, wawancara dengan pegawai Pegadaian dan nasabah investasi emas 1 sampai 3 dan 5 orang. 2. Data sekunder, buku, jurnal ilmiah, dokumen Pegadaian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan mulai observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas investasi emas di Pegadaian. Wawancara dilakukan pada pegawai dan nasabah untuk memperoleh investasi mengenai pemahaman dan keputusan mereka. Dalam investasi emas, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa arsip, foto atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Michel dan Michael Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan untuk memahami dan menyusun data secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang jelas. Selanjutnya, pengecekan keabsahan dan penemuan data. Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari sebagai sumber dan metode seperti observasi, wawancara, dan komunikasi. Dengan cara ini, data yang diperoleh dapat dipercaya dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.